Assalamualaikum Buya, izin bertanya Buya. Salam. Ini mahasiswa kedokteran yang nantinya akan menjadi dokter, bagaimana jika harus memeriksa pasien lawan jenis dengan harus bersentuhan langsung? Apakah hal tersebut diperbolehkan dengan niat menolong? Dan bagaimana cara mengatasi turunnya iman dalam murajaah Al-Quran ketika diri sedang jenuh ataupun lelah setelah belajar? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah. Kalau ini insya Allah calon dokter-dokter dari Unsur ini harus punya kesadaran pertanyaan semacam itu. Kalau memang Anda karena Allah, maka akan mudah. Tapi yang repot adalah karena Anda sudah bicara tentang dunia. Maka berubah kisahnya. Kalau Anda karena Allah, Anda akan mudah menyelesaikan. Makanya tidak perlu kita tata. Anda seorang laki-laki, pasiennya perempuan. Kalau sekiranya adalah kita memeriksa, tentunya ditemani. Di kamar tidak boleh berduaan. Kemudian diperiksa adalah tidak sampai membuka aurat-aurat besar khususnya. Mungkin wilayah tertentu itu pun hanya sebatas di situ. Itu kalau lawan jenis. Tapi kalau sudah masuk wilayah berat, aurat membuka aurat besar sekali, maka Anda kalau karena Allah, Anda harus pastikan masih ada kawan saya yang dokter perempuan atau tidak. Kalau masih ada kawan dokter perempuan, Anda jangan kalah sama tukang sayur. Tukang sayur di saat mengatakan dia tidak ada, ngomong beli aja di sana di tempat saya, teman saya. Anda sebagai seorang dokter hebat karena Allah, dengan Allah, biarpun Anda punya hajat, selagi masih dokter perempuan, Anda bisa alihkan. Ibu, karena ini akan membuka aurat besar, maka ibu pergi ke dokter sahabat saya. Sahabat saya. Wah, ini dokter istimewa. Nah, akhirnya pergi ke sana dokter perempuan. Kalau misalnya susah dokter perempuan, kita masih dengan cara. Misalnya ada suatu ketika ada keluarga yang hamil, dokter perempuan tidak ada dokter laki. Untuk USG untuk melihat ini kan harus pakai pelicin, dikasih alat begitu ya, pakai isyarat begitu. Kita bisa minta dokternya dokter soleh, kita minta, Pak dokter boleh, Pak dokter cuma lihat layarnya, menjalankan biar suster perempuan. Ternyata belum, memang mungkin tambah waktu yang biasanya 5 menit selesai menjadi 10 menit. Karena nggak sesuai dengan dok, apa istilah apa istilah PU, apa istilah kiri kanan, istilahnya itu cuma istilah kedokteran. Bisa kok. Jadi asalkan ada kemauan. Di balik itu ada keberkahan. Tapi kalau sudah menjadi rakus semuanya ditangani, wah tambah membawa dosa nanti. Apalagi melihat aurat yang seharusnya tidak boleh. Oh, khianat dia. Kenapa harus saya lihat? Saya tidak boleh melihat kok. Kalau dokternya seperti ini yang bertanya, ini mah hebat, takut pada Allah. Rizki nggak akan berkurang nanti, percaya. Kalau seandainya dokter ada pasien perempuan ditemani suaminya, kemudian yang dilihat adalah hal-hal yang masih wajar, lihat tangan dan sebagainya, dan nanti bisa dipakili untuk menyentuh, bisa susternya, bisa tolong suster juga ada gini, bisa. Semakin kita bergantung kepada Allah, ternyata biarpun yang nyentuh ada susternya, nanti bisa saja sembuh kok. Kecuali mendesak, nggak mungkin. Saya harus lihat sendiri dan ada lagi dokter perempuan. Oke. Kok sulit banget? Ya nggak sulit. Sangat adil justru. Kenapa? Nanti dokter perempuannya biar tempat dokter perempuan, nanti Anda pasien laki-laki. Kan laki-laki juga banyak. Rezeki kan dari Allah. Ini harus punya keberanian semacam itu. Tapi paling tidak, sebelum ketemu dokter perempuan, Anda sendiri sudah bisa mengkondisikan di tempat itu sangat syar'i. Tidak boleh Anda berdoa dengan pasien. Biarpun hanya sekedar konsultasi. Kalaupun harus konsultasi yang sifatnya pribadi, misalnya jauh tapi tidak dengar. Oh, ini dokter soleh benar, diberkah benar. Setelah mengerjakan hafalan Quran yang 5 juz yang diulang-ulang istimewa. Jadi harus seperti itu. Kalau Anda dengan Allah nggak akan bingung, nggak akan capek, nggak ada. Dan pukul rata semuanya. Sebab dokter, ada suatu ketika dokter saya tegur, dokter itu sangat menjaga kepada pasien perempuan karena itu ada hubungannya dengan Buya, santri atau jamaah. Oh salah, enggak dok. Ini terapkan kepada semua orang. Biar semakin berkah. Sehingga kalau sudah kiriman dari santri atau jamaah kita atau yang kenal kita langsung dijaga. Tapi kalau orang lain ya enggak begitu dong. Kita karena Allah bukan karena saya. Salah itu. Seperti itu. Jadi bagus kalau ada dokter seperti Anda ini yang bertanya, wah istimewa ini. Bukan dokter yang tamak. Dokter tamak. Ada seorang dokter laki-laki, dia tidak pernah melayani pasien perempuan sama sekali. Dia bisa dan jalan. Tapi bukan karena Allah, karena istrinya yang sangat cemburu. Nah, ini kan itu aja bisa. Kenapa kita dengan Allah nggak bisa? Ada.
kita mendengar sama istri, nggak boleh. Jadi nggak boleh, pokoknya perempuan nggak boleh. Tapi bener, laki-laki tok yang ditangani. Sukses dan rame juga, duitnya banyak, cukup. Cuman bukan karena Allah. Karena patuh kepada istrinya. Mestinya tidak diklikkan karena Allah kan. Bisa loh itu. Sama dokter anak itu. Nggak usah pakai bayi gede kan. Kan kaya cukup juga kan dokter anak. Dokter mata spesial. Bisa saja sudah Allah bagi rezekinya kok. Kalau sudah masuk tamak, enggak bisa nanti. Bisa yakin. Bisa ya, itu ada. Makasih banyak pertanyaan luar biasa. Dan kita juga punya anak-anak yang ngambil kedokteran di mana? Di Unsri, mungkin ada ikut yang ikut di acara ini. Masya Allah. Mereka dengar nih. Harus seperti itu. Seperti penanya ini istimewa sekali. Baik.